Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aya Sofia Zara Ismail dengan NIM G0024135 dari kelompok A9. Saya akan membahas tentang laporan praktikum anatomi 2.3. Saya akan membaca soal terlebih dahulu. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kematian mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma pada kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemisfer sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menunjukkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri, pasien tampak kesulitan berbicara dengan motorik, afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok koaktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan betalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada korteks kiri. Yang pertama, jelaskan struktur pembentuk siklus Wilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat jadi sumbatan di salah satu arteri besar. Nah, lalu di Circulus arteriosus Wilisi. Nah, jadi dia tuh ada arteri karotis internal kan. Nah, itu dia akan menjabang jadi 5. Tapi kita akan bahas di 3 dulu. Lalu dia akan menjabang menjadi arteri cerebral medialis, media, arteri cerebral posterior sama arteri cerebral anterior sama arteri komunikas yang posterior. Nah, di arteri karotis interna dexa et sinistra itu dia akan dibranastomosis atau menggabung pada arteri komunikasi yang anterior. Nah, lalu untuk di arteri komunikasi posterior dia itu akan menggabungkan antara arteri cerebralis yang media dengan arteri cerebral yang posterior. Nah, di arteri cerebral posterior itu awalnya dia dari arteri vertebralis dexa et sinistra yang akan kayak bersatu menjadi arteri basilaris, lalu dia akan berlanjut menjadi arteri cerebral yang posterior. Nah, fungsinya buat apa sih circulus arteriosus Wilisi ini? Nanti fungsinya ketika misalnya di arteri karotis interna itu terjadi sumbatan atau oklusi, nanti dia tuh akan misalnya bagian kiri, nanti yang bagian kanan tuh bisa mengompensasi dengan menyalurkan darahnya yang kanan dari ke kiri. Nah, lewat mana? Lewat arteri komunikasi anterior. Jadi, ibaratnya kalau tidak jadi stroke, dia tinggal akan langsung meninggal gitu. Nah, terus yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dikosatio, dan letak relatif di medula spinalis. Nah, yang pertama adalah fungsinya. Ini adalah fungsi, jadi yang pertama corticospinalis. Nah, corticospinalis itu, dia tuh fungsinya, eh, dia untuk jaras motorik. Jadi, dia merupakan traktus yang descendants gitu. Jadi dia dari area motorik, dari prima sekunder, dari area bermain 4 dan 6, nanti dia akan berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis, efferent. Nah, lalu fungsinya buat apa? Buat gerakan cepat, gerakan terampil, gerakan sadar, terutama distant ends of limb-nya. Lalu di spinothalamikus, dia bukan jaras sensorix. Jadi dia traktusnya ascendens. Kan karena dia dari afektor ke otak gitu, yang mengatur pada jaras nyeri dan suhu, yaitu di traktus spinothalamikus yang lateralis, sedangkan untuk jaras sentuhan ringan dan tekanan itu traktus spinothalamikus yang anterior. Nah, titik awal dan akhir. Nah, di corticospinalis tadi kan kita tahu kalau dia merupakan traktus yang descendens, yang turun. Jadi awalnya ada di area Brodmann 4 dan 6 di sini yang untuk motorik. Lalu dia atau pada gyrus placentalis. Nanti dia akan berakhir pada cornu anterior medullospinalis karena kita tahu cornu anterior medullospinalis itu buat yang motorik. Nah, sedangkan kalau yang untuk spinothalamikus karena dia kan keluar. Kalau yang untuk spinothalamikus itu kan dia sensoris nih. Berarti dia kan traktusnya ascendens. Berarti dia nanti dari afektor dulu, cell body that located in posterior root ganglion. Nanti habis itu nanti dia akan ke medulla spinalis, terus nanti ke otak di area bermain 3, 1, 2. Atau di jaras sensorik. Atau pada korteks cerebri, gyrus
pos sentralis atau pada primer somatosensory cortex. Nah, terus di dekusatio, nah di dekusatio atau kayak penyilangannya itu pada corticospinalis dia tuh ada di dekusatio piramidalis itu untuk yang traktus corticospinalis yang lateralis. Nah, sedangkan kalau yang anterior nanti dia tuh tidak menyilang di dekusatio piramidalis, tapi dia menyilangnya di commissura anterior mediospinalis yang setinggi segmen yang bersangkutan. Nah, sedangkan kalau yang spinothalamic, oh sorry sorry, jadi kayak gini loh, dia literally kayak ngilang. Dia kayak ngilang gitu, beneran yang ngilang. Nah, sedangkan kalau yang spinothalamikus dia tuh nggak yang ngilang, literally ngilang gitu. Dia ngilangnya kayak cuman dia kayak nyebrang aja gitu, nyebrang. Nah, kalau yang di spinothalamikus jadi di neuron orde 2 itu akan menyilang pada commissura alba anterior. Duh, kok rusak? Ya Allah. Nah, gitu deh intinya. Wait, wait. Hmm. Maaf. Bentar ya, bentar. Nah, jadi tuh dia pada kayak neuron order 2 tuh dia kan tadi kan dia di awalnya kan dari efektornya dulu, terus habis itu dia kan ke kornu posterior kan. Nah, di itu nanti dia akan menyilang pada komisa alba anterior tuh yang di sini nih. Yang di sini nih, yang di sini. Tuh yang ngilang di sini nih. Tuh yang ngilang. Weh. Oke. Next. Daripada rusak nanti. Nah, lalu letak relief spinnya, jadi kan kita tahu tadi kan ada traktus spino. Oke, corticospinalis itu ada yang lateral sama yang anterior. Nah, yang di lateral dia akan di funiculus lateralis, nanti dia akan menyilang. Tadi di dicostatio piramidalis itu tuh kolateral. Sedangkan untuk tractus corticospinalis yang anterior, dia tuh tidak menyilangkan. Jadi dia kayak lebih ke ipsilateral gitu. Jadi dia di funiculus anterior. Nah, sama kalau misalnya di spinothalamicus. Nah, jadi kalau misalnya di spinothalamicus yang lateral itu nanti jadi funiculus lateralis, sedangkan yang spinothalamicus yang anterior itu di funiculus anterior. Ya, seperti itu. Nah, sebutkan pembagian trunkus cerebri, batang otak, dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, trunkus cerebri yang pertama dia ada yang mesencephalon. Jadi mesencephalon itu ada peduncle cerebri, cos cerebri, tegmentum mesencepali, tectum mesencepali, fossa pedunculis, substantia nigra, sama aqueductus mesencepali. Yang pertama di substansia nigra dulu. Nah, substansia nigra itu tuh jadi dia tuh kan membatasi antara si cos cerebri dengan tectum mesencepali. Nah, di substansi nigra ini kan namanya nigra tuh. Jadi ada itemnya. Nah, dia ini menghasilkan dopamin. Dia ada dua pas kompakta sama retikulara. Yang pas kompakta dia menghasilkan dopamin dan dia di situ juga ada melanin yang pendek hitam. Nah, sedangkan retikulara tuh dia nggak ada. Terus habis itu ada namanya Cruz Cerebri. Nah, Cruz Cerebri itu dia kayak banyak fimbre-fimbrenya. Dia ada tiga letak, ada seperlima lateral. Sulima lateral itu dia ada tiga deh. Ada fimbre temporopontines, paletopontines, sama corticobulbaris yang lateral. Nah, sedangkan yang tiga per lima di mediolateral dia ada corticospinalis. Nah, sedangkan di seperlima medianya dia ada
corticopontines sama corticobulbaris yang media. Nah, terus di fossa interpeduncularis nanti dia keluar untuk yang N3 atau oculomotorius. Jadi di situ ada kayak substansia perforata gitu. Terus, nah di tegmentum mesencepali itu dia ada nucleus rubra atau yang ruber yang merah itu yang tengah-tengah ini. Nah, terus di tectum mesencepali ya udah gitu aja. Terus ada di aqueductus mesencepali nanti dia tuh kayak menjadi penghubung antara uh, ventricle tertius dengan quartus. Next. Ayo Kak, next. Nah, terus pons. Nah, pons tuh yang tengah ini yang kayak Patrick kebalik itu nanti dia ada kayak sulcus basilaris pontis. Dia itunya arteri basilaris pontis. Nah, terus dia juga kayak tempat keluarnya banyak gitu loh. Jadi ada kayak yang si ini itu tuh N5, 6, duh nggak kelihatan ya, 6, 7, 8 gitu. Nah, sedangkan di medulla oblongata itu tuh dia ada decussatio pyramidalis yang kita tahu tadi untuk tempat menyilangnya tractus lateralis yang tractus corticospinalis yang lateral. Nah, dia juga kayak tempat keluarnya 9, 10, 11 sama 12 gitu. Nah, terus asal-usul nukleus dan fungsinya itu tiga nervus cranialis, motorik murni, serta lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, dia kan di oculomotorius, dia motorik untuk otot bola mata. Nah, dia di nukleusnya and oculomotorius di mesencephalon di colliculus superior. Jenis lesinya ketika untuk upper motor neuron, dia mengganggu gerakan konjugasi mata. Sedangkan yang lower motor neuron, dia ptosis, strabismus, divergen, diplopia, midriasis, dan gangguan akomodasi. Nah, terus yang trochlearis nanti dia juga nukleusnya enteroclearis di mesencephalon. Kalau trochlearis itu buat untuk yang otot apikus superior. Jadi dia yang ke sini, ke bawah sini. Gitu. Nah, dia ada kalau upper motor neuronnya gangguan gerakan mata vertikal, lalu lower motor neuronnya kesulitan melihat ke bawah, diplopia vertikal, dan kepala merah atau head ke daerah sisi yang sehat untuk kompensasi. Lalu untuk yang abdusen dia juga nukleus abdusen. Kalau untuk upper motor neuronnya dia gaze palsy, untuk lower motor neuronnya strabismus convergen, diplopia horizontal dan ketidakmampuan mengkonsumsi mata ke sisi yang lesi gitu. Nah, terus di area fungsi area Brodmann. Nah, di area 4 itu buat motorik primer. Jadi dia kayak untuk gerakan-gerakan yang kasar. Lalu untuk area 1 2 3 itu kan sensorik. Dia di gyrus posentalis, kalau yang tadi motorik itu gyrus presentalis. Nah, sedangkan yang area 4 4 5 itu buat area Broca atau untuk bicara motorik. Jadi kayak misal kalau ada lesi pada pada area ini nanti orang tuh ngerti apa yang kita paham ngerti apa yang kita omongin, cuman dia nggak bisa ngomong gitu. Nah, sedangkan kalau yang di area 22 dia untuk bicara sensorik atau area wenik sama si auditory sekunder. Jadi kayak misalnya sensorik kan udah kena tuh. Jadi dia kayak ngomong aja susah gitu dan dia nggak paham. Nah, mengapa mengapa okllusi pada arteri cerebromedia lebih menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan makan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, kita tahu kan tadi kan di cerebromedia itu kan yang nomor 2 tuh di situ. Nah, dia tuh kalau kita lihat ya kan dia di area sini nih. Nah, kita bisa lihat tuh di homunculusnya yang motorik. Nah, bisa lihat bahwasannya untuk eh, luasan daerah yang untuk muka, wajah, dan tangan tuh lebih besar daripada untuk yang tungkai atau yang ekstremitas bawah. Nah, jadi karena si wajah dan tangan ini mempunyai nah, jadi karena dari kanan, maka dampaknya pada persentase yang paling besar. Terus terus jelaskan mekanisme kompensasi vaskular. Nah, kalau aku sih, nah misalnya terjadi aku sih di kartus internal yang kiri. Nah, karena kan tuh kayak penyumbatan gitu kan. Nanti jadinya dia akan ke apa namanya? Dia akan mengkompensasinya di kiri ya. Ini yang di karotis interna yang kanan tuh akan mengompensasi dengan ngasih ngasih darah dari
lewat arteri komunikasi anterior. Jadi kayak orang tuh nggak akan stroke, tapi orang tuh akan stroke tapi nggak akan kayak meninggal gitu. Nah, karena sirkulasi besi disebut sirkulasi kolateral. Nah, jadi kayak yang daya melewati komunikasi komunikasi itu kan dikit, tapi dia dapat backup gitu loh, karena tekanannya relatif tinggi, sehingga pembuluh darah bisa melebar. Terima kasih.